Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi praktikum dengan judul penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. Adapun bahasan pada materi praktikum kita kali ini adalah yang pertama nanti akan saya sampaikan terkait dengan kegiatan usaha untuk perusahaan dagang. Jadi apa saja kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dagang. Kemudian yang kedua, laporan keuangan perusahaan dagang itu seperti apa? Sama nggak dengan laporan keuangan perusahaan jasa? Itu nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, terkait dengan konsep harga perolehan persediaan. Jadi persediaan itu diperoleh dengan mengeluarkan biaya-biaya. Antara lain harga beli dan biaya lain, misalkan transport gitu ya. Apakah itu dimasukkan sebagai harga perolehan persediaan atau hanya harga beli saja? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang keempat adalah jenis-jenis transaksi dan penjurnalan yang ada di perusahaan dagang. Kemudian yang terakhir, yang kelima, nanti kita akan praktikkan ilustrasi simulasi proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. Kita mulai dengan kegiatan usaha untuk perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu kegiatan usahanya apa saja? Tentu saja karena namanya juga perusahaan dagang, berarti kegiatan usahanya adalah dagang. Kegiatan dagang itu adalah kita membeli barang dagangan, kemudian kita jual kembali untuk memperoleh keuntungan. Jadi misalkan kita beli harganya 100, kita jual 150, berarti kita untung 50%, gitu ya. Untuk laporan keuangan perusahaan dagang, itu sama dengan jenis-jenis laporan yang ada di perusahaan jasa ya. Kalau kita menggunakan SAK etap atau EP, maka ada komponen arus kas ya. Sedangkan untuk SAK MKM, itu kita tidak perlu menghasilkan laporan arus kas ya. Jadi laporan yang akan kita hasilkan dari praktikum kali ini, yang pokok adalah laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Sedangkan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan mungkin nanti di kesempatan yang lain ya akan kita kerjakan. Selanjutnya, ketika kita menyusun laporan keuangan perusahaan jasa, pada laporan laba rugi kita hanya single step ya, satu langkah. Semua pendapatan dikurangi beban, ketemulah yang namanya laba atau rugi gitu ya. Sedangkan untuk laporan perusahaan dagang, kita menggunakan multiple step ya, karena ada kepentingan informasi yang ingin kita hasilkan. Bagaimana kita menyusun laporan laba rugi dengan multiple step? Yang pertama, kita tuliskan pendapatan, karena kita usahanya dagang ya, pendapatan penjualan gitu ya. Misalkan saya kasih ilustrasi angka 1000 gitu ya. Kemudian pendapatan ini dikurangi dengan harga pokok, gitu ya. Harga pokok penjualan, ya misalkan harga pokok penjualannya adalah 400. Berarti ada laba kotor 600, gitu ya. Jadi laba kotor ini adalah selisih antara harga jual dikurangi dengan harga perolehan atau harga pokok dari persediaan, gitu ya. Kemudian setelah itu kita kurangkan dengan beban-beban. Beban-beban ada beban administrasi umum dan beban pemasaran, gitu ya, dibedakan menjadi dua kelompok besar ya. Nah, sehingga total bebannya ada misalkan di sini 400 misalkan gitu ya. Sehingga laba kotor dikurangi dengan total beban akan ketemu laba atau rugi operasional gitu ya, sebesar 200 ya. Itulah kenapa laporan laba rugi perusahaan dagang itu dinamakan dengan multiple step ya. Jadi step yang pertama adalah menghitung laba kotor, kemudian step yang kedua adalah menghitung laba atau rugi operasi. Ini penting ya. Terkait dengan laba kotor, kita akan mengetahui berapa keuntungan kotor ya. Dari harga jual kita kurangkan dengan harga pokok, itu namanya laba kotor gitu ya. Setelah kita kurangi beban-beban, jadilah laba bersih. Selanjutnya kita bahas konsep harga perolehan persediaan.
Harga perolehan persediaan itu meliputi yang pertama adalah harga beli, ya, purchase price gitu ya. Jadi atau list price gitu. Itu namanya harga beli. Itu merupakan komponen utama dari harga perolehan persediaan barang dagangan. Kalau ada biaya-biaya lain misalkan terkait dengan biaya transportasi pembelian, maka itu harus dimasukkan juga sebagai harga perolehan gitu ya. Saya ambil contoh misalkan kita jualan ini ya, apa namanya, jual TV gitu ya, maka harga beli dari TV itu misalkan 1 juta. Kemudian ongkos transportnya 150.000, maka harga perolehannya adalah 1.150.000. Seperti itu ya. Selanjutnya, sebelum kita sampaikan terkait dengan jenis-jenis transaksi dan penjurnalan, saya mungkin perlu ingatkan kembali materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu terkait dengan persamaan dasar akuntansi dan teknik penjurnalan. Di sini diawali dengan bahwa kekayaan perusahaan itu sama dengan sumber-sumbernya. Kekayaan perusahaan namanya aset, sumber-sumbernya namanya utang dan modal, gitu ya. Kemarin kita kembangkan modal ini kan modal awal ya. Ketika sudah beroperasi maka modal akan bertambah dengan pendapatan dan berkurang dengan beban. Kalau beban ini kita tarik ke kiri, maka beban plus aset sama dengan utang plus modal plus pendapatan. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini, di sebelah kiri sama dengan namanya sisi kiri, di sebelah kanan sama dengan namanya sisi kanan. Gitu ya. Atau kalau di akuntansi, sisi kiri dinamakan dengan debit, sisi kanan dinamakan dengan kredit ya. Ini akan selalu kita jadikan dasar untuk teknik penjurnalan ya. Bahwa beban dan aset itu di kiri ya. Artinya apa? Dia akan bertambah ya, itu dengan menambah sisi kiri gitu. Kalau buku jurnal itu ada 2 kolom, kiri dan kanan atau debit dan kredit, angkanya itu harus ada di kolom kiri gitu ya, kalau bertambah untuk aset ya. Aset itu contohnya apa? Kas, piutang, persediaan, aset tetap dan lain-lain. Kemudian utang, pendapatan, modal ya. Utang, modal, pendapatan ini akan bertambah. Kalau bertambah dia posisinya kita tulis di kolom kanan, gitu ya. Seperti itu. Ini kita ulang-ulang terus ya supaya kita hafal ya. Dan nanti ketika melakukan pencatatan kita menggunakan dasar atau pola ini ya. Jenis-jenis transaksi dan penjurnalan yang ada di perusahaan dagang ini saya bedakan menjadi 3 ya. Yang pertama adalah transaksi pembelian. Kemudian yang kedua transaksi penjualan. Dalam hal ini ya pembelian barang dagangan dan penjualan barang dagangan. Kemudian transaksi lainnya ya. Lainnya itu misalkan pembayaran beban gaji, beban listrik, pembelian perlengkapan dan seterusnya gitu ya. Nanti kita akan coba sampaikan dengan contoh ilustrasi proses pencatatan ya. Sebelum kita membahas ilustrasi transaksi, di mana di situ nanti kita akan melakukan analisis transaksi dan penjurnalan, maka saya sampaikan kembali terkait dengan siklus akuntansi secara manual, di mana nanti ketika kita menganalisis transaksi, kemudian kita melakukan penjurnalan, kemudian akan kita lanjutkan nanti posting ke buku besar dan menyusun yang namanya neraca saldo. Nah, kalau misalkan jurnal transaksi ini sekaligus penyesuaian akhir tahun, maka sekaligus kita akan menghasilkan namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian inilah yang akan menjadi dasar kita untuk menyusun laporan keuangan. Nah, setelah kita menyusun laporan keuangan, baru kita buat jurnal penutup dan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Ini merupakan langkah penutup ya, langkah penutup dari siklus akuntansi yang kita lakukan. Untuk memudahkan kita dalam memahami proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang, maka nanti kita akan secara bersama-sama mempraktekkan ilustrasi soal simulasi penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. Saya minta saudara bisa menyiapkan form
untuk nanti kita gunakan untuk mencatat transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Form dapat diunduh di Google Site ya. Kemudian nanti kita ikuti proses penjurnalan yang ada di ilustrasi. Kemudian nanti saudara bisa melanjutkan ke posting buku besar, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, dan menyusun laporan keuangan. Dan kalaupun nanti masih ada sisa waktu, silahkan untuk dilanjutkan langkah penyelesaian, yaitu dengan membuat jurnal penutup dan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Sebagai ilustrasi, di sini kita akan membahas atau mengerjakan siklus akuntansi perusahaan dagang, usaha dagang awet ya, yang merupakan perusahaan dagang dengan produk berupa TV ya. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 Desember 2022 oleh Nona Ika dengan modal awal berupa uang kas sebesar 50 juta. Untuk ilustrasi transaksi yang pertama, kita sampaikan transaksi pembelian ya. Nanti kemudian kita lanjutkan dengan transaksi penjualan dan transaksi lainnya. Untuk transaksi pembelian ini kita ada contoh ya. Contoh pada tanggal 3 Desember 2022, UD Awet membeli persediaan barang dagangan berupa TV sebanyak 10 unit dengan harga beli 1 juta per unit secara tunai. Berarti di sini harga belinya menjadi totalnya 10 juta berarti ya, 10 juta. Nah, terkait dengan pembelian ini diperlukan biaya transportasi sebesar 150.000 totalnya. Sehingga harga perolehan dari persediaan barang dagangan berupa TV ini adalah 10.150.000. Nah, di sini kita analisis apa yang bertambah. Yang bertambah adalah persediaan barang dagangan berupa TV ya. Sehingga persediaan barang dagangan ini aset ya. Jadi bertambah, kita tuliskan di kiri atau debit ya. Kemudian kasnya berkurang ya, kas tunai ya. Kas tunai berkurang, kita tuliskan di kanan atau di kredit. Saudara bisa mengikuti ya dengan mencatat jurnal ini di form ilustrasi yang sudah saya upload di Google Site ya, yang sudah cetak ya. Tinggal ditulis tangan saja untuk mengikuti transaksi ini yang pertama. Nanti kita lanjutkan untuk transaksi yang berikutnya. Berikutnya adalah transaksi penjualan. Contoh, pada tanggal 5 Desember 2022, UD Awet menjual persediaan barang dagangan berupa TV sebanyak 8 unit dengan harga jual 1.500.000 per unit. Berarti berapa? 8 kali 1.500.000 ya. Apa yang bertambah? Yang bertambah adalah kas tentu saja ya, kalau kita jualnya secara tunai ya, ini asumsikan tunai saja ya. Kas bertambah, kemudian pendapatan bertambah ya, pendapatan penjualan barang dagangan. Ya, itu yang pertama kita catat ya. Nah, sebesar berapa? Sebesar harga jual dikali unit ya. Harga jual per unit dikali total unit yang dijual. 12 juta ya, 8 kali 1,5 juta. Nah, kalau misalkan ada biaya transportasi seperti apa? Biasanya perusahaan punya kendaraan atau ini, tapi yang pasti adalah nanti kalaupun ada beban transportasi, maka kita akan mencatat sebagai beban transportasi ya pada kas gitu ya. Jadi tidak dimasukkan ke harga jual ya, karena harga jual itu terpisah ya. Kalau ada biaya transportasi biasanya kita bebankan ya sebagai beban transportasi. Beda dengan kalau pembelian. Kalau pembelian kita masukkan sebagai harga perolehan. Kemudian persediaan barang dagangan kita ketika kita jual berarti berkurang dong. Berarti persediaan barang dagangnya akan berkurang di kredit ya. Lawannya apa? Lawannya adalah harga pokok penjualan ya. Harga pokok penjualan bertambah, persediaan barang dagangan berkurang. Sebesar berapa? Ya, tadi kan belinya kita harga perolehannya kan 10.150.000 ya. Kalau per unit berarti dibagi 10 gitu ya. Nah, ini kali 8 unit. Jadi 8.120.000.
Setelah kita membahas jurnal pembelian, kemudian kita lanjutkan dengan membahas jurnal penjualan. Kemudian kita coba pelajari terkait dengan transaksi lainnya ya. Transaksi lainnya di sini adalah transaksi selain pembelian dan penjualan ya. Karena memang itu yang saya pentingkan ya, karena perusahaan dagang cirinya adalah transaksi yang spesifik adalah pembelian dan penjualan. Ini adalah transaksi lainnya. Nanti kita akan bahas satu-satu, mulai dari pembayaran sewa toko, pembelian peralatan, pembelian perlengkapan, pembayaran listrik, pembayaran gaji atau upah gitu ya. Nanti coba kita berikan ilustrasi dan teman-teman saya minta untuk tetap mencatat jurnalnya ya. Karena nanti saya minta untuk melanjutkan ke posting buat neraca saldo sampai jadi laporan keuangan. Ya walaupun ini ilustrasi tapi saya pengen teman-teman menjalaninya gitu loh ya, ilustrasi ini gitu. Pelan-pelan saja. Selanjutnya transaksi pembayaran sewa toko. Ini ada contoh. Saudara nanti bisa mencatat jurnalnya ya. Ini pada tanggal 1 Desember 2022 gitu ya. Ini sebenarnya tanggalnya saya urutkan berdasarkan kejadian sebenarnya, karena tadi pembelian tanggalnya bukan tanggal 1 ya, tapi tanggal 3 kalau nggak salah tadi ya. Nah, karena memang awalnya memang harusnya punya sewa toko dulu, kemudian beli peralatan, perlengkapan gitu ya, urutannya begitu. Baru kita beli persediaan barang dagangan, kemudian dijual gitu ya. Jadi tanggalnya mengikuti ini aja nggak apa-apa, ditaruh di bawahnya nggak apa-apa. Yang penting tanggalnya mengikuti yang ada di contoh ilustrasi ini. Nah ini membayar sewa toko di muka ya, 12 juta untuk 1 tahun. Berarti sewa dibayar di muka bertambah ya jurnalnya, kemudian kas berkurang sebesar berapa? 12 juta. Berarti per bulan berapa? Nanti per bulan berarti 1 juta berarti ya. Dibagi 12 berarti kan? Ya. Contoh transaksi selanjutnya yaitu transaksi pembelian peralatan. Di pembelian peralatan ini contohnya adalah misalkan pada tanggal 2 Desember 2022, UD Awet membeli peralatan toko secara kredit dengan harga perolehan sebesar 2.400.000. Masa manfaat 5 tahun tanpa nilai sisa. Jadi nanti penyusutannya tinggal dibagi rata aja 5 tahun ya. Jadi 2.400.000 dibagi 5. Udah gitu aja. Nah, bagaimana jurnal transaksi tersebut? Ya, kita analisis bahwa peralatan bertambah ya, kita tuliskan 2.400.000, kemudian kasnya berkurang. Jadi jurnalnya seperti ini. Loh, kok bukan kas? Oh, ternyata di soal dibelinya secara kredit ya. Jadi di sini bukan peralatan pada kas, tetapi peralatan pada hutang usaha. Jadi hutangnya bertambah. Hutang kan posisinya di kanan, jadi dituliskan angkanya di sebelah kanan. Selanjutnya, transaksi pembelian perlengkapan kantor atau toko. Contohnya pada tanggal 2 Desember 2022, UD Awet membeli ATK sebesar 200.000. Bagaimana jurnal transaksi tersebut? Berarti perlengkapan berupa ATK bertambah, kasnya berkurang ya sebesar 200.000. Kan? Kita lanjutkan. Contoh transaksi berikutnya yaitu transaksi pembayaran beban listrik dan telepon. Di sini contohnya adalah pada tanggal 15 Desember 2022, UD Awet membayar listrik dan telepon masing-masing sebesar 200.000 dan 350.000. Maka dari soal ini, beban listrik bertambah, beban telepon bertambah, ya masing-masing 200 dan 350. Kemudian kasnya berkurang, ya. Berarti jurnalnya adalah seperti ini. Beban listrik di debit 200.000, beban telepon dan internet di debit 350.000, kemudian kas di kredit 550.000. Contoh berikutnya yaitu transaksi pembayaran gaji atau upah. Contohnya adalah pada tanggal 25 Desember 2022, UD Awet membayar gaji atau upah pegawai sebesar 1.200.000. Berarti beban gaji atau upah pegawai bertambah ya 1.200.000, kasnya berkurang. Gitu aja ya, jurnalnya mudah sekali. Ya, jadi beban gaji bertambah 1.200.000, kas berkurang 1.200.000.
Nah, setelah kita mencatat jurnal transaksi periode berjalan, kemudian di akhir periode sebelum penyusunan laporan keuangan, maka kita harus membuat jurnal penyesuaian akhir periode. Hal ini kita lakukan karena kita menganut azas accrual basis ya, accrual basis. Jadi pendapatan dan beban itu pada saat terjadinya ya, tidak hanya pada saat kas kita keluarkan atau kita terima ya kalau pendapatan kan seperti itu. Nah, ini ada 3 contoh yang kita sampaikan terkait dengan penyesuaian. Yang pertama adalah penyesuaian aset tetap ya, kemudian yang kedua adalah penyesuaian sisa perlengkapan yang ada di tangan, kemudian penyesuaian sewa dibayar di muka ya, karena sudah kita jalani 1 bulan. Untuk jurnal penyesuaian terkait dengan penyesuaian aset tetap, di sini ada contoh. Pada tanggal 31 Desember 2022, UD Awet mencatat jurnal penyesuaian peralatan sebesar 40.000 untuk bulan Desember 2022. Berarti jurnalnya mudah sekali ya. Bagaimana jurnalnya? Yaitu beban penyesuaian peralatan sebesar 40.000 di debit. Ya, kreditnya adalah akumulasi penyesuaian peralatan sebesar 40.000. Angkanya dari mana? Tadi ya. Angka harga perolehan dibagi dengan masa manfaat, gitu aja ya. Nah, kebetulan ini kan cuma 1 bulan ya, berarti dibagi 12 lagi gitu ya. Selanjutnya kita buat jurnal penyesuaian untuk saldo perlengkapan yang ada di tangan. Misalkan contohnya pada tanggal 31 Desember 2022, UD Awet mencatat jurnal penyesuaian perlengkapan yang diketahui sisa perlengkapan di gudang atau di tangan ya senilai 50.000. Tadi kita belinya berapa? 200.000. Sisa 50. Berarti terpakai yang menjadi beban adalah 150. Berarti bagaimana jurnalnya atas penyesuaian ini ya? Yang pertama adalah kita akui sebagai beban perlengkapan ya sebesar 150.000. Lawannya perlengkapan ya sebesar 150.000. Jadi kalau tadi kita cari sebagai perlengkapan 200, kita kredit 150, saldonya adalah 50, betul. Dan yang 150 itulah yang menjadi beban. Jadi transaksi ini menyesuaikan saldo akun perlengkapan dan sekaligus mencatat pengakuan beban ya atas perlengkapan yang sudah kita gunakan. Contoh penyesuaian yang ketiga yaitu penyesuaian saldo sewa dibayar di muka. Jadi kalau tadi kita membayar sewa ruko ya di muka ya. Kemudian kita hanya menggunakan 1 bulan. Tadi kan 12 juta ya. 1 bulan berarti 1 juta kan. Berarti kita akan mengakui adanya beban sewa ya. Beban sewa sebesar 1 juta. Jadi 12 juta dibagi 12 bulan. Gitu ya. Berarti bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka. Ini pasangannya ya. Sewa dibayar di muka berkurang 1 juta. Nah, 1 juta inilah yang sudah kita jalani dan kita akui sebagai beban sewa. Setelah kita melakukan penjurnalan dan dilanjutkan dengan penyesuaian akhir periode, maka langkah berikutnya adalah kita lakukan proses penyusunan laporan keuangan yang didahului dengan posting ke buku besar, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, baru kita jadikan dasar neraca saldo setelah penyesuaian itu menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Nah, dalam kesempatan ini saudara saya minta untuk silahkan dikerjakan ya secara mandiri, mulai dari posting ya, boleh menggunakan bentuk T atau T account ya. Kemudian disusun neraca saldo ya setelah penyesuaian, terus kemudian disusun laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas dan laporan posisi keuangan. Nah, untuk kunci jawabannya di sini sudah saya tuliskan ya. Untuk laba rugi operasi nanti silahkan dicocokkan laba sebesar 940.000 ya. Sedangkan total aset yang ada di laporan posisi keuangan atau neraca itu total asetnya adalah 53.340.000. Nanti setelah saudara menyelesaikan sampai dengan laporan nanti silahkan dicocokkan ya
angkanya adalah seperti ini. Setelah saudara melakukan proses posting ya ke buku besar, kemudian saldo dari tiap-tiap akun yang ada di buku besar itu dibuat daftar, jadilah yang namanya neraca saldo ya, yaitu yang berisi nama akun beserta saldonya. Ini saudara bisa mencocokkan ya hasilnya ya. Kas misalkan saldonya adalah saldo debit sebesar 37.900.000, perlengkapan saldonya adalah 50.000 dan seterusnya. Selanjutnya, berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian tadi, kita susun yang namanya laporan laba rugi. Ya, di sini saudara bisa lihat ya, UD awet laporan laba rugi untuk periode ya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Untuk pendapatan ya, penjualan barang dagangan 12 juta, harga pokoknya 8.120.000, laba kotornya 3.880.000. Kemudian ada beban-beban, nih sebenarnya bagusnya diklasifikasikan nih beban administrasi sama beban pemasaran mungkin ya. Tapi ini untuk mempersingkat waktu nggak apa-apa ya. Yang penting kita ada formulasi laba kotor ya, kemudian dikurangi beban-beban, ketemulah laba atau rugi operasi. Ini laba ya. Kalau rugi berarti dalam kurung ya kan. Ini kan dalam kurung rugi ya kan. Nah, ini berarti laba karena tidak dalam kurung. Jadi 940.000. Silakan dicocokkan. Untuk laporan perubahan ekuitas, di sini kita susun laporan perubahan ekuitasnya. Modal awal adalah 50 juta, kemudian ada laba 940.000. Kebetulan di sini tidak ada penarikan dari Nona Ika ya. Sehingga modal akhir adalah modal awal ditambah laba dikurang penarikan. Karena penarikannya 0 berarti total modal akhir adalah 50.940.000. Yang nantinya angka ini akan menjadi modal akhir yang ada di neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, yang terakhir ini adalah laporan posisi keuangan ya. Per tanggal ya, kalau yang lain untuk periode berarti di sini per tanggal. Nah, di sini ada apa namanya? Ada kas ya. Kasnya berapa di sini? Kasnya adalah 37.900.000 gitu ya. Kemudian ada total aset 53.340.000 gitu. Nah, untuk penyajian peralatan itu adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi ya, sehingga nilai bukunya adalah 2.360.000. Ini teknik penyajian untuk aset tetap ya. Kemudian dikurangi dengan beban jadilah ekuitas ya, atau dengan kata lain total aset itu harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Untuk menyempurnakan siklus akuntansi, maka dilanjutkan dengan kita membuat yang namanya jurnal penutup. Jurnal penutup itu apa? Yaitu jurnal untuk menutup akun-akun temporer. Akun-akun temporer itu apa? Yaitu akun-akun laba rugi, yaitu pendapatan dan beban. Ditutup kemana? Ditutup ke modal. Ya. Jadi ada 4 langkah untuk penutupan. Ya. Yang pertama adalah menutup akun-akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi. Kemudian menutup akun-akun beban ke ikhtisar laba rugi. Kemudian saldo dari langkah 1 dan 2, saldo ikhtisar laba rugi dari langkah 1 dan 2 ditutup ke ekuitas atau modal. Dan kalau ada prive atau penarikan itu juga ditutup ke modal. Gitu ya. Langkah ini kita lakukan supaya nanti akun-akun yang ada di laba rugi ini bisa digunakan untuk mencatat di periode berikutnya. Karena memang akun-akun di laba rugi itu hanya untuk mengakumulasi satu periode saja. Berbeda dengan akun-akun permanen yaitu neraca. Kalau neraca memang dibuat untuk mengakumulasi dari perusahaan itu berdiri sampai perusahaan itu tutup gitu ya, atau likuidasi gitu. Jadi sampai umur hidup perusahaan itu gitu ya. Tapi kalau akun-akun laba rugi itu temporer ya, hanya untuk mengakumulasi satu periode saja. Karena nanti jadi lucu ya kalau laba ruginya bertambah terus ya. Jadi memang per periode saja untuk laba rugi supaya bisa dibandingkan antar periode. Berdasarkan soal ilustrasi simulasi ini, jurnal penutupnya adalah menjadi seperti ini ya. Jadi di sini bisa kita lihat ya. Kita tutup
penjualan dan HPP ke ikhtisar laba rugi ya. Kemudian beban-beban, kan saldo normalnya di debit ya. Kita tutup berarti kita kredit. Lawannya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, kemudian saldo dari langkah 1 dan 2 ini, ikhtisar laba rugi, ditutup ke modal nona IKA. Gitu ya, kebetulan saldonya di kredit, jadi kita tutup berarti kita debit ya. Lawannya adalah modal nona IKA. Kalau ada prive atau penarikan nona IKA, maka dibuat satu jurnal lagi sebenarnya. Jadi ada 4 jurnal ya. Seperti itu. Jadi kita tutup ke modal ya, modal nona IKA. Kalau ada penarikan gitu ya. Jadi kalau ada penarikan berarti mengurangi modal. Seperti itu. Setelah kita membuat jurnal penutup, maka kita lakukan proses posting ke buku besar sehingga akun-akun laba rugi akan menjadi nol saldonya, akun pendapatan dan beban. Nah, nanti masuk kemana? Masuk ke modal, sehingga modalnya ini adalah menjadi modal akhir. Di sini kita lihat bahwa akun-akun yang mempunyai saldo adalah akun-akun permanen, yaitu akun-akun neraca ya, atau posisi keuangan, yaitu kas ya, perlengkapan ya, dan seterusnya. Ini aset ya, aset, utang, dan modal. Ini yang ada saldonya. Sedangkan untuk akun-akun pendapatan, akun-akun beban, itu saldonya akan nol karena sudah kita tutup. Ya, seperti itu. Dengan kita membuat jurnal penutup, kemudian menyusun neraca saldo penutupan, berarti selesai sudah langkah atau proses siklus akuntansi perusahaan dagang ya. Sudah lengkap gitu ya. Sudah selesai, sudah tuntas gitu. Jadi saudara-saudara berarti setelah mengikuti materi proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang ini, diharapkan mampu menyusun laporan ya yang diawali dengan jurnal, kemudian sampai jadi laporan keuangan, dan diselesaikan dengan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga sukses. Setelah ini nanti kita coba kerjakan soal praktikum ya, penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang.